Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Semoga keadaan antum sehat selalu. Mohon maaf, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya seputar akikah menurut ajaran Ahlul Bait. Saya berharap Ustadz dapat menjelaskannya dengan detail dan gamblang. Terima kasih banyak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soal yang disampaikan kepada saya. Soal yang cukup bagus dan bahkan cukup penting. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita pahami terkait dengan masalah akikah. Ada 10 poin. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, akikah itu hukumnya sunat muakkad, yakni perbuatan sunat yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, baik dalam mazhab sunni ahli sunnah wal jamaah maupun dalam ajaran syiah imamiyah, itu sama saja hukumnya. Kedua, akikah yaitu menyembelih seekor kambing atau domba karena kelahiran seorang anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jika yang lahir adalah anak lelaki, maka disunatkan menyembelih domba jantan, dan jika yang lahir anak perempuan, maka disunatkan menyembelih domba betina. Yang ketiga, akikah sunat dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran seorang anak, sebagaimana juga menggunting sedikit rambutnya disunatkan pada hari ke-7. Lalu rambutnya itu ditimbang dan seukuran berat rambutnya itu bersedekah dengan emas atau perak, itu jika mampu tentunya. Dan pada hari ke-7 juga disunatkan melakukan khitan. Jadi khitan bagi anak laki-laki hukumnya wajib, bukan setelah usia 7 tahun, 10 tahun, tapi disunatkan pada hari ke-7 seperti akikah. Ya, khitannya wajib, pelaksanaan sunat pada hari ke-7. Yang keempat, jika tidak bisa melakukan akikah pada hari ke-7, maka dibolehkan dan disunatkan pada hari atau bulan atau tahun-tahun berikutnya. Bahkan kesunahannya tetap berlaku walaupun anak itu sudah menginjak usia dewasa ataupun sudah tua. Lebih dari itu, jika seseorang belum dilakukan akikah oleh kedua orang tuanya ketika lahir dan semasa hidupnya, kemudian ia wafat, maka anaknya boleh mengakikahkan untuknya setelah ia wafat sekalipun. Keempat, jika orang tuanya tidak mampu melakukan akikah untuk anaknya, sementara anak itu mampu untuk melakukan akikah untuk dirinya, karena misalnya sudah dewasa dan sudah bekerja, maka ia dibolehkan melakukan akikah untuk dirinya sendiri. Bahkan juga dibolehkan melakukan akikah untuk kedua orang tuanya. Kelima, akikah harus dilakukan dengan menyembelih seekor kambing atau seekor domba atau seekor sapi ataupun seekor unta, dan tidak boleh menyembelih hewan lainnya. Jadi hewan tertentu yang harus disembelih, tidak boleh selain yang ditentukan. Misalnya tidak boleh menyembelih ayam sekalipun banyaknya sama dengan jumlah orang sekampung, itu tidak boleh. Yang keenam, syarat-syarat hewan akikah sama dengan syarat-syarat hewan untuk kurban, yaitu untuk unta harus berusia tidak kurang dari 5 tahun. Untuk sapi tidak kurang dari usia 2 tahun. Dan untuk kambing tidak kurang dari usia 1 tahun.
Yang ketujuh, daging akikah boleh dibagikan langsung mentah-mentah, yaitu sebelum dimasak, dan boleh juga dibagikan setelah dimasak, misalnya dibuat sate begitu. Dan boleh juga dimasak lalu mengundang tetangga untuk menghadiri acara akikah dan menikmati hidangan akikah tersebut. Dan sebaiknya tidak kurang dari 10 orang. Lebih banyak maka lebih afdal, karena yang mendoakannya semakin banyak. Dan yang utama adalah mengundang pada acara akikah itu, yang diundang adalah para ulama dan orang-orang yang fakir. Kedelapan, tidak ada bacaan khusus yang harus dibaca ketika mengadakan acara akikah. Karena itu dibolehkan membaca doa tawasul atau hadis kisah atau ziarah tertentu dan lainnya. Saran saya, bacalah doa tawasul dan hadisul kisah, dan saya minta doanya. Yang kedelapan, disunatkan membaca doa ketika menyembelih hewan akikah. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi aqiqatun an fulan bin fulan, misalnya an Ahmad Marzuki bin Muhammad, misalnya lahmuha bilahmihi wa damuha bidamihi wa 'azmaha bi'azmihi. Allahumma ij'alhu wiqa'an li ali Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi wallahu akbar. Imanan billahi wa sana'an ala rasulillah wal 'azmah li amrihi wa syukru li rizqihi wal ma'rifah bi fadlihi alaina ahlul bait. Atau juga membaca doa di bawah ini. Ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka. Bismillahi wa billahi wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin ali Muhammadin wa taqabbal min fulan bin fulan. Itu dua macam doa ketika menyembelih hewan akikah. Kesembilan, dianjurkan kedua orang tuanya tidak memakan daging akikah anaknya, yaitu makruh, termasuk juga keluarga dari kedua orang tuanya. Khusus bagi ibunya, yaitu ibu yang melahirkannya, hukumnya makruh syadid, yaitu sangat mendekati ke haram untuk makan daging akikah tersebut. Lalu kalau ingin memakan, gimana caranya? Ya, beli daging sendiri 1 kilo, masaknya dicampur, tidak apa-apa. Nanti ketika makan, niati makan daging yang beli sendiri itu. Jangan niat makan daging akikah. Dengan demikian maka hilanglah kemakruhan, juga makruh syadidnya akan hilang, insyaallah. Poin terakhir, poin ke-10 adalah sunnat memberikan 1 kaki dan paha binatang akikah tersebut kepada orang-orang yang membantu dalam melahirkan sang bayi tersebut. Untuk daging akikah tidak disyaratkan hanyalah orang-orang Syiah yang memakannya. Boleh fakir miskin secara umum. Sekian saja, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.